Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday tentunya. Dan kita akan belajar bersama-sama Yeskiel pasal yang ke-47. Ini tentang sungai yang keluar dari bait suci. Rupanya ada sungai yang keluar dari bait suci dan ada aliran-aliran air yang mana kita bisa temukan di beberapa ayat ini. Dan nanti kita lihat apa makna rohaninya buat kita semuanya. Mari kita mulai di ayat yang pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah ke bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu kemudian kita loncat ayat yang ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta, menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Catat baik-baik, kedalaman daripada air yang mengalir itu awalnya hanya di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Dari pergelangan kaki, sekarang kedalamannya sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Apa makna rohaninya bagi kita semuanya? Air itu seringkali digambarkan adalah firman Tuhan. Lalu kita pelajari di dalam konteks perjanjian baru, air ini merupakan simbol daripada firman Tuhan. Lalu kemudian air yang mengalir, sungai kehidupan ini juga melambangkan daripada Roh Kudus sendiri. Lalu apa yang dimaksudkan? Bahwa kita harus tenggelam semakin dalam. Kita harus bersedia masuk lebih dalam. Awalnya mungkin hanya di pergelangan kaki. Awalnya kita mungkin baru sekian saja kedalaman kita bersama dengan Tuhan. Kedalaman kita dalam membaca firman Tuhan, kedalaman kita hidup dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, kedalaman kita dalam dituntun oleh Roh Kudus hanya sampai di pergelangan kaki saja. Namun yang Tuhan mau adalah mari kita masuk lebih dalam, mari kita mau ditenggelamkan lebih dalam lagi, sehingga tidak hanya pergelangan kaki, tapi mari kita masuk lebih dalam sehingga sampai ke lutut. Apakah cukup ketika kita sampai di lutut? Apakah kerohanian kita berhenti hanya di tahap itu? Tentu saja tidak, karena Tuhan mau setelah kita sampai di ketinggian lutut, masuk lebih dalam lagi sampai pinggang. Dan apakah berhenti sampai di situ? Tentu saja tidak. Sampai kita benar-benar ditenggelamkan, sampai benar-benar kedaulatan Tuhan itu nyata dan penuh memerintah atas hidup kita semuanya. Maka kebenaran yang pertama yang perlu kita aplikasikan dalam hidup kita, jangan bangga hanya ketika KTP kita Kristen, tapi mari kita lebih mau lagi bertumbuh secara rohani. Tidak hanya sekedar KTP Kristen, tapi benar-benar kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Apakah cukup? Tidak, karena firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tidak cukup kita percaya Yesus saja, tapi mari kita mau ditenggelamkan lebih dalam lagi, sehingga tidak hanya sekedar menjadi pengikut, tapi mari kita menjadi Kristen murid. Ketika kita menjadi murid Kristus, ini artinya kehidupan kita bertumbuh menjadi dewasa. Kita semakin matang di dalam Tuhan. Itu kebenaran pertama yang kita dapatkan dari Yeskiel pasal 47. Kerohanian kita harus makin bertumbuh, harus bersedia semakin ditenggelamkan di dalam kuasa firman dan Roh Kudus. Kebenaran kedua yang kita bisa dapatkan di pasal 47 kitab Yeskiel ini adalah
Kita temukan di ayat yang ke-8. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menuju ke arah Yordan dan bermuara di laut Asing. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Jadi sungai ini membawa kehidupan dari yang adanya kematian menjadi hidup, dari yang sedikit menjadi banyak. Maka apa makna rohaninya? Sesuatu yang datang daripada Tuhan selalu membawa kehidupan dan multiplikasi. Karena itu saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan mengkhawatirkan akan apapun itu juga. Sebab bukankah itu yang Yesus katakan? Karena apa? Karena begitu kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan mengalirkan aliran-aliran kehidupan. Tidak hanya secara rohani, tapi juga ini bicara soal semua area di dalam kehidupan kita. Bisnis yang lesu, Tuhan bisa gairahkan kembali. Pernikahan yang kering, Tuhan bisa berikan anggur yang baru, sukacita yang baru di dalam pernikahan kita. Sesuatu yang mati, sesuatu yang sudah tidak bisa bertumbuh lagi, kemandekan, stagnasi, Tuhan bisa memberikan sesuatu yang baru, terobosan-terobosan yang baru kepada kita semuanya. Kenapa? Karena sesuatu yang dari Tuhan selalu membawa kehidupan. Apakah kita percaya akan hal itu? Kalau kita percaya, maka kita akan mengalaminya. Percayalah, Tuhan kita ajaib dan dahsyat, dan Tuhan ingin kita mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan dalam hal apa? Dalam segala bidang kehidupan. Sebab sekali lagi di sini digambarkan ikan-ikan semula sedikit, tapi begitu dialiri daripada sungai yang mengalir dari bait suci itu, ikan-ikan itu menjadi bertambah banyak. Ada multiplikasi di situ. Ingatlah, bisnis kita tidak biasa-biasa saja. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan dan kita mengizinkan kerajaan Allah hadir di dalam bisnis pekerjaan kita, maka bisnis kita bisa dilipat kali gandakan oleh Tuhan. Karir kita bisa dipromosikan oleh Tuhan sehingga kita bisa naik lebih tinggi. Banyak hal area dalam hidup kita yang mana Tuhan bisa memulihkan, bahkan Tuhan bisa memberkati, termasuk dengan kesehatan kita. Kita mungkin hari ini berpikir bahwa tubuh kita seringkali kok gampang sakit, kita sakit-sakitan. Mari percaya akan janji firman Tuhan ini, bahwa di mana ada Tuhan di situ ada kehidupan. Yang sakit bisa disembuhkan, yang lemah bisa dikuatkan, yang kering bisa disegarkan kembali. Kalau kita percaya, maka kita akan mengalaminya. Tuhan memberkati.